Perjalanan ke-6 kami adalah menjelajahi gunung yang terkenal dengan kemistisannya. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Lawu? Selain banyak menyimpan cerita mistis dan sakral, ternyata gunung ini juga menyimpan keindahan yang membuat kami terpana. Dengan sabananya yang luas, warung tertinggi di Indonesianya yang fenomenal, puncaknya yang eksotis dan menawan, jalurnya yang menyiksa fisik tanpa ampun. Dan inilah cerita perjalanan kami ke Gunung Lawu, Jawa Timur. Kami berangkat ke Gunung Lawu menggunakan metode transportasi kereta api bersama 3 kawan saya tentunya, yang sudah ada janjian sebulan sebelum pendakian tiba. Wih, Mas En. Apa kabar? Mas Rian. Siap, Irfan. Oke, siap. Ini mau registrasi semua? Sudah ada. Bisa. Aman ya? Wih, cemilan, mantap. Ada yang ngobrol jam berapa? Jam 8 ya? Kok ini? Naik. Iya, jam mana? 8 lah. Kami berangkat dari stasiun Kalistail, Banyuwangi. Syahdan langsung tembak ke stasiun Magetan, karena di sanalah akses paling dekat untuk menuju pos registrasi pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Oh iya, cuaca di bulan ini masih random. Saya cukup terheran-heran. Setiap kabupaten dan kota yang kami lewati, sebagian masih mendung, sebagian sudah sangat cerah bahkan. Sudahlah. Cuaca di perjalanan bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Kan kami naik kereta, hehehe. Yang terpenting, semoga saja cuaca di Gunung Lawu via Cemoro Sewu nanti cerah, dan kalian bisa menikmati keindahannya lewat layar kaca. Bukankah begitu? Hehehe. Sesekali untuk menghilangkan kejenuhan dari kereta, kami turun ke stasiun Gubeng, Surabaya. Karena transitnya di sini lumayan lama. Lumayan kan buat kebutuhan ibadah dan kebutuhan perut. Hehehe. Teman-teman ya, kita sampai juga di stasiun Magetan, stasiun barat. Kita nunggu jemputan dulu. Sebenarnya tadi udah travel sih. Tak cari dulu ya. Sesampainya di Magetan, kami mampir ke musola dulu untuk kebutuhan rohani, sembari menunggu travel yang datang untuk menjemput kami. Mas. Rian. Oke. Lupi, Mas. Oke, siap. Oke, Mas. Oke. Dari tadi, Mas? Irfan. Lupi. Tadi jam setengah 6 lagi. Setengah 6. Udah lumayan lama berarti. Ayo. Siap. Tasnya taruh belakang bisa ya? Berarti 2:30 enggak apa-apa ya? Oke, aman. Kan? Jadi bisa dilempit nih. Oke. Oke, bisa.
Lawu sama Bukit Mongkrang lah yang mungkin terkenal ya Pak. Alam-alam yang ada di Magetan itu apa aja sih? Banyak sekali Mas. Banyak gitu? Banyak sekali. Selain apa tadi? Jeneng Gunung Lawu lah. Gunung Lawu. Cemoro Sewu. Candi Cetro. Oh, Candi Cetro. Belum ini yang mana? Daerah Geni Langit Naik ini wisata apa itu namanya? Ini masih baru, itu juga bagus. Banyak Mas Magetan ini. Apalagi untuk pemancingan itu juga banyak. Air terjun juga banyak Pak. Air terjun sebenarnya banyak Mas. Cuman untuk belum terlalu terekspos. Oh gitu. Nggih. Yang paling terkenal kan cuma Tawangmangu itu kan. Sebenarnya di bawah sini itu ada banyak air terjunan itu. Cuman untuk karena belum terlalu terekspos, medan jalan menuju berarti aksesnya itu tadi belum jalan itu belum masih terlalu sulit. Untuk orang umum mungkin juga masih terlalu susah gitu ya. Soalnya saya juga pernah sih sekali ke daerah itu. Gerujukan apa itu namanya? Oh, Gerujukan Sewu niku. Bukan Gerujukan Sewu. Itu air terjun cuman kayak di pedalaman itu loh Mas. Oh. Jadi masuk desa, habis itu keluar desa. Nah, itu udah hutan belantara. Jalannya pun juga masih susah. Tapi nggak itu tadi, sebagus apapun wisata kalau aksesnya nggak ada kan percuma. Iya betul. Sebenarnya sih apa ya? Banyak sih. Wisata-wisata yang belum terekspos itu, maksudnya ibaratnya perempuan itu masih perawan gitu loh. belum banyak ya orang yang tahu itu banyak. Siap. Oh nggih, perjalanan dari stasiun tadi sampai ke Cemoro Sewu itu kira-kira berapa jam, Pak? Kalau perjalanan, kalau kita bilang normal gitu ya, paling ya sekitar berapa? 1,5 jam mungkin. 1 jam setengah. Tapi sebelum Cemoro Sewu itu jalannya gimana? Belok-belok? Belok-belok Mas, jalannya belok-belok. Lah ini ada dua alternatif jalan. Mau jalan yang ekstrim atau yang biasa saja, yang jalan utama, jalan baru. Oh, ada dua jalan? Dua jalan. Jalan yang ekstrim itu nanti kita nembus melewati jalan yang arah yang dari sini ke sana itu arah ke Sarangan, itu kita naik. Jadi potong jalur ke Sarangan. Cuman untuk ini kan hari Minggu ya, kemungkinan jalur itu jalur tembus. Tapi nanti di atas ada lagi jalur lama, itu juga ekstrim juga. Sebenarnya lebih dekat, cuman karena medannya terlalu ekstrim jadi agak lama. Tapi untuk orang-orang yang suka tantangan sih, menurut saya bukan aman, lebih suka yang jalan ekstrim. Itu kembali ke kondisi kendaraan yang dipakai. Kalau memang kendaraan yang memungkinkan, suka tantangan ya itu bagus juga. Atau mungkin besok Pak pas pulang? Kalau pulangnya kan ada jenengan. Iya, ya, kemungkinan saya bukan sama saya, mungkin sama teman saya bisa request. Kalau pulangnya kan malah cukup turun, nggak naik gitu loh. Jadi turun. Kalau pulangnya kan nanti turun. Itulah sedikit perbincangan kami selama perjalanan menuju Cemoro Sewu. Oh iya, sebelum ke Cemoro Sewu, kami mampir di pasar untuk membeli logistik yang kurang, agar berbekalan selama pendakian nanti aman terkendali. Hehehe. Oke kawan-kawan, jadi rencana kita mau beli semangka buat tambahan logistik kita. Disigar terus di ATI plastik ngono aman sih. Pan, aku mana Pan? Teknikmu Pan? Teknik persemongkoan nih. Lumayan dong. Boleh. Ini Pak. Mungkin membawa semangka sebesar ini akan sedikit memberatkan carrier.
Tapi tentunya akan menambah kesyahduan juga tatkala di ketinggian. Kami melanjutkan perjalanan. Jalan yang sebelumnya lurus dan aman-aman saja, kini mulai memasuki dataran tinggi dengan pemandangan city light dan jalan berlika-liku. Seperti kehidupanmu. Nah, ini. Cemoro Sewu. Kita masuk ini sini. Yang sana dek itu ini. Ini kan anu nih, jalan tembus. Ke musola mon Nah, niku, ini. Pak. Gimana? Ke musola mon. Musolane ini? Akhirnya, setelah perjalanan panjang, sampai juga kami di Cemoro Sewu, pos pendakian yang akan kami gunakan untuk mendaki Gunung Lawu kali ini. Terima kasih. Pak. Oke, siap. Makasih Mas ya. Siap. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Siap, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Makasih ya, Pak. Akhirnya kita sampai di base camp pendakian via Cemoro Sewu. Mantap. Teman-teman, setelah sampai kita langsung terbareng ke musola dan rencana kita tidur di sini nanti malam. Terus habis ini kita langsung registrasi dan besok tinggal mendaki. Mantap Mas ya. Wah, wadem yuk ternyata. KTP di sini nanti pas turun baru diambil. Oh, nah, yang tinggal KTP ini diisi sesuai KTP yang ditinggal atau kartu pelajar atau Siap. Nah, nanti yang belakangnya diisi Anggotanya. yang tinggal KTP siapa sama anggotanya. Total semuanya diisi. Nama lengkap ya Mas ya. Oke. So katanya Dibawa dulu ke base camp atau Kami sengaja registrasi malam hari itu juga, karena agar bisa nyantai dan besoknya langsung memulai pendakian tanpa harus mengantri seperti di Rinjani dulu. Di sini juga buka 24 jam untuk pos registrasi. Jadi, mempermudah para pendaki TikTok yang hendak registrasi setiap saat bagi yang ingin mendaki di waktu itu. sudah selesai. Registrasi artinya sudah aman dan setelah ini insya Allah akan masak, makan, terus tidur. Ini dia pawang logistik kita. Ate buka warung ta Mas? Buka warung ini. Anu yo, morteri Mbok Yem yo. Mantap, logistik nggak kurang-kurang kita semangka. Anyar. Wih, Mas Sen, rencana mau masak apa malam ini? Nasi goreng. Wih, mantap. Nasi goreng. Nasi goreng dengan telur. Cerita gak jadi bawa wajan. Kuncinya yang mana? Boleh? Mantap. Sedih wes. Dikukul-kukul ini. Dong, suka terus. Apa coba? Oke, kita sedikit. Yuk, suapan pertama. Red dish. Apa yang ngarani bahasa Inggrisnya sego goreng? Fried rice. Ya, fried rice. 1 sampai 10. 9,9. Mantap. Iki lho chef kita. Andalan. Mantap. Memang, perkara masak-memasak, Mas Husen lah ahlinya jika di pendakian. Jadi, di pendakian kali ini, kami tidak kebingungan makan enak selama di gunung nanti. Hehehe. Oh iya,
Sebelum berpisah, Pak Lupi tadi sempat memberi wejangan atau nasihat. Di Gunung Lawu, tidak memandang siapa yang akan naik. Entah sering ataupun pertama kali, petaka akan datang kepada orang yang berniat buruk, bahkan merusak alam. Jadi, sebisa mungkin, jagalah alam, dan selalu jaga perilaku dimanapun kamu berada. Apalagi ini di Gunung Lawu, yang terkenal dengan cerita mistis dan sakralnya. Kita beres-beres. Ini besok tinggal packing. Kami bisa masak dulu terus packing, terus kita mau lagi. Sekarang kita mau tidur. Cosplay ke Pompang. Ini di musola. So, gak boleh berisik. Saking antusiasnya untuk mendaki, kami rela bangun pagi-pagi untuk memasak, guna sarapan pagi, dan makan siang nanti di jalur. Kebayang bukan dinginnya cuaca pagi itu? Tapi nikmati saja. Anggap saja sebagai penyesuaian diri untuk campground Sendang Derajat yang ketinggiannya 3100 sekian mdpl. Nasib lengkol deh aja bisa kedinginan, apalagi manusia. Aduh. Apa nih sifat DTE? Oh iya, sebelumnya kami sudah menjadwal perihal makan dan menu makan kami. Jadi untuk sarapan dan makan siang nanti, kami akan makan pecel yang simpel dan bikin lambung tebel. Menu makan pagi ini pecel. Mantap sih. Baiklah kawan-kawan, setelah kita puas masak, akhirnya kita makan. Mulai makan, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Nanti kecilnya gambar tadi bisa mau ya. Gambar sok. Udah siap, belum siap sih, udah selesai makan, terus kita langsung packing. Jadi kita harus marilah kita berdoa bersama-sama agar nanti diberikan kelancaran sampai tempat tujuan. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kita terus dulu ya. aku nggak tahu ya. Aku tak ngomong kali traveler trip to Gunung Lawu. Bismillah. 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 Oke. Ya. Kali traveler trip to Gunung Lawu. Bismillah. Syadan, kami mulai menjelajahi hutan Gunung Lawu. Dengan kontur yang penuh batu susun,
tentu memudahkan kami bertapak meninggalkan jejak. Dan barangkali itulah cerita persiapan dan perjalanan kami untuk menapaki jalur Cemoro Sewu yang terkenal dengan tanjakannya yang luar biasa, namun merupakan akses tercepat menuju Puncak Lawu 3265. Akan ada perjalanan yang lebih seru dan menantang tentunya. Sampai jumpa di part 2.